Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas bagian yang penting di dalam kendaraan sepeda motor, yaitu karburator. Nah, saya sengaja bahas dari hal-hal dasar karena ini khusus untuk para pemula yang ingin belajar masalah otomotif, terutama sepeda motor. Nah, ini berbagai macam jenis-jenis karburator, ada 4 tak, ada 2 tak, ada sport, ada bebek, ada matic. Rekan-rekan mungkin sering gangguan-gangguan pada karburator. Di antaranya banjir, apalagi kalau di standar 1 ya, bahan bakar keluar, bahkan 1 tangki bisa habis. Dan banyak lain lagi penyakit-penyakit pada karburator. Orang menyebutnya karburatornya sudah ngaco gitu. Susah untuk diperbaiki biasanya. Perlu riset ya. Ini berbagi pengalaman saja. Zaman dulu motor masih jarang, masih mahal. Kemampuan orang juga masih terbatas. Ini kalau macet atau ada gangguan, ini saya pernah direbus ya, pakai air sabun. Direbus di atas kompor sampai mendidih supaya kotoran-kotoran keluar. Tapi sekarang nggak usah lah ya. Banyak juga yang murah-murah bekas copotan. Sekarang nggak usah lagi direbus karena ada ini cleaner khusus untuk karburator. Dibuka ininya, kemudian semprot-semprot semua lubangnya sampai tembus ya, sampai tembus. Jadi sekarang itu ada khusus ya, cleaner untuk membersihkan karburator. Nah, saya akan bahas satu saja di sini, tapi prinsipnya sama saja karburator ini. Sambil yang ini sajalah ya. Sebelum membahas bagian-bagian dan fungsi daripada karburator, nah ini saya akan bahas dulu mengenai yang pertama adalah, mungkin ada pertanyaan, apa sih fungsi daripada karburator? Karburator itu adalah suatu alat bertugas merubah bahan bakar dan udara sehingga masuk ke dalam ruang bakar, manifold ke sini, itu berupa kabut. Jadi sekali lagi, karburator itu untuk mengabutkan. Maka di dalam karburator ada bagian ini, di tengah-tengah tempat ini, itu namanya ada ruang pengabut. Atau bahasa lainnya penturi, pengabut. Supaya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu mudah terbakar. Jadi harus berupa kabut. Kemudian di bagian-bagian luar, ini ada saluran pakai selang menuju tangki bahan bakar. Jadi saluran masuk bahan bakar lewat sini. Kemudian di sini biasanya ada cuk. Ya, ini sudah permanen, sudah rusak. Cuk. Jadi apa fungsi cuk gitu ya? Kalau ada pertanyaan apa sih fungsi cuk? Fungsi cuk adalah untuk menghidupkan kendaraan dalam keadaan dingin. Biasanya pagi-pagi motor susah hidup, maka dicuk. Contoh lain cuk di karburator lain biasanya ini. Kita cabut saja di selah. Gitu. Cabut selah, maka bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar menjadi banyak dan panas. Gitu. Sehingga motor bisa hidup. Ya ini cuk ya, tekan selah berarti bahan bakar banyak, jadi udara masuk ke ruang pengapung menekan bahan bakar. Berikutnya ada setelan udara. Ini setelan udara ya, cara nyetelnya mudah, putar arah jarum jam, sudah mentok putar lagi kembali berlawanan jarum jam, 1 putaran, setengah putaran. Jadi arah mundur ya, 1,5 putaran. Sedangkan bagian ini untuk langsam.
kira-kira enaknya bagaimana, secukupnya ya. Waktu mengecek bisa diputar apakah bahan bakar nyampe tidak ke dalam ruang pengapung, diputar nanti keluar dari sini. Nah ini lubang masuk udara, ini biasanya disambung dengan karet menuju box filter udara, saringan udara. Sedangkan yang ini outputnya dihubungkan dengan manifold seperti ini, manifold langsung ke ruang bakar. Kita coba satu persatu di bagian atas. Kita bongkar bagian atas. Nah ini ada ini istilahnya katup pemadam ya. Katup pemadam ini bahan bakar itu menyembur dari sela-sela jarum ini, di pinggiran jarum, kemudian diemus udara sehingga masuk ke dalam silinder, sudah berubah menjadi gas. Ini ada per untuk menekan, ini dalam kondisi tertutup ya. Kemudian ini ada lubang udara, ada pemancar utama, ada pemancar bantu di dalamnya, lubang-lubangnya sangat kecil, bahkan ada yang lebih kecil dari jarum ini ya. Kita buka bagian bawah. Nah ini bagian bawah, ini bagian ruang pengapung. Nah ini ruang pengapung. Nah ini yang disebut dengan pelampung atau pengapung istilahnya ya. Kita coba bongkar. Nah, ini mudah. Kemudian dibuka pelampungnya, ada katup jarum. Nah ini kalau model-model baru itu karet jadi lentur ya. Nah yang ini namanya pemancar utama atau main jet. Dari sini bahan bakar masuk, kemudian memancar di bagian pengabut di sini ya. Ketika jarum diangkat, bahan bakar masuk ke sini, terdorong udara masuk ke sini, namanya main jet. Kalau anak-anak muda biasanya ini lubangnya dibesarkan, jangan ya, nanti motornya boros, mudah panas. Kalau ini pilot jet, pemancar bantu gitu ya. Ada lubangnya sangat kecil, ini sebesar rambut ya di dalamnya, jadi mudah tersumbat. Jadi bersihkan pakai kompresor, pakai cleaner ya, supaya larut kotorannya. Nah ini mancarnya dari sini. Kemudian gangguan yang sering yang dikeluhkan oleh pengguna kendaraan sepeda motor, diantaranya motor itu banjir, apalagi pada standar 1 yang menggunakan standar 1, terbuang bahan bakar keluar. Nah ini penyakitnya, apalagi kalau lupa menutup krannya. Caranya mudah. Kalau banjir itu, ini katup jarum ya, di lubang katup jarum ini itu perlu dirimer pakai amplas yang halus ya, amplas yang halus, kemudian dibentuk begini, bentuk runcing supaya tidak mengembang, pakai solatif ya, kira-kira jadi seperti inilah ya. Kemudian kita lubang katup jarum masukkan ini ya, amplas kecil, kemudian diputar-putar saja, biasanya nggak perlu lama itu ya. Nah, ini diantaranya gangguan yang sering dialami pengguna kendaraan sepeda motor adalah motor selalu banjir bahan bakarnya keluar dari sini. Sudah gitu ya, kira-kira 3 menit sampai 5 menit ya. Kalau sudah, dipasang kembali, hati-hati jangan terbalik ya. Kemudian kita pasang lagi ya.
selesai. Nah, jadi kerjanya itu ketika bahan bakar ini penuh di dalam ruang pengapung, maka ini mengapung. Katup jarum secara otomatis akan menutup. Ketika digunakan lagi, bahan bakar berkurang, turun, maka katup jarum juga turun. Penuh, nutup lagi. Itu cara kerja daripada pengapung dan katup jarumnya. Jadi kalau ini penuh, ini menutup. Kalau di gas digunakan bahan bakarnya berkurang ke bawah, penuh, nutup lagi. Kalau sudah selesai, kita pasang lagi. Ya, ini. Kemudian dipasang ya. Ini sedikit ya, hanya 4. Nah, sudah sampai selesai ya. Kemudian yang bagian atas juga sama aja, hati-hati waktu memasang. Ini ada alur ya, alur, kemudian harus tepat pada pennya. Nah, ini ya, kelihatan menyumbat, berarti pemasangannya sudah tepat. Kemudian pasang per, kemudian ditutup kembali. Selesai sudah. Itulah cara-cara mengatasi gangguan pada karburator, diantaranya bahan bakarnya banjir. Jadi kemudian dipasang kembali. Nah, ini cara-cara yang sangat mudah dan bisa dikerjakan oleh sendiri, walaupun baru pertama kali belajar masalah dasar-dasar otomotif. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.